Sistem reproduksi ikan. Reproduksi artinya adalah perkembangbiakan atau bisa dijabarkan sebagai perkembangbiakan yang diawali dengan peleburan gamet haploid jantan dan betina untuk menghasilkan sebuah keturunan. Nah, ikan sebagai makhluk air juga memiliki dua jenis kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Selain itu, ikan juga memiliki beberapa spesies yang memiliki dua kelamin di dalam satu individunya. Tipe reproduksi ada tiga. Yang pertama adalah biseksual, adalah sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan betina. Yang kedua adalah hermafrodit, di mana sel sperma dan sel telur terdapat dalam satu individu. Nah, hermafrodit ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama hermafrodit sinkroni, golongan ikan gonad atau sel ikan yang betina dan jantannya itu dalam satu individu dan bisa matang secara bersamaan. Lalu ada hermafrodit protandi, di mana golongan ikan ini beberapa fase hidupnya dari jantan menjadi ke betina. Lalu yang ketiga hermafrodit protogini, yaitu golongan ikan yang mengalami perubahan jenis dari betina menjadi jantan, sebaliknya dengan protandi tadi. Tipe reproduksi yang ketiga adalah parthenogenesis. Ada dua tipe parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini artinya adalah terjadinya embrio tanpa fertilisasi telur. Nah, tipe A androgenesis, yaitu sel sperma yang mengaktifkan sel telur, tetapi perkembangan sel telur dalam inti atau nukleus tanpa kontribusi sel sperma. Yang B, gynogenesis, sel sperma memacu perkembangan sel telur tanpa menurunkan hereditas yang dimiliki atau tanpa kontribusi genetik dari sperma. Embrio ini yang dihasilkan selalu berkelamin jantan tanpa sifat-sifat genotip dari betina. Lalu sistem genitalia atau yang bisa disebut sistem organ reproduksi ikan. Ya, sistem organ reproduksi ikan ini yang jantan terdiri atas testis, ductus spermaticus, dan lubang pengeluaran spermatozoa. Yang betina terdiri dari ovarium, oviduk, dan juga lubang pengeluaran telur. Siklus reproduksi, sebagian besar ikan memiliki siklus temporal. Nah, ada tiga siklus reproduksi. Yang pertama adalah sekali seumur hidupnya. Contohnya pada ikan salmon, sidat, dan lamprey laut. Lalu juga ada yang tahunan. Nah, di mana siklus tahunan ini setiap tahunnya atau setiap musim tertentu akan bereproduksi. Nah, yang terakhir adalah musiman atau kontinu, di mana ikan ini akan terus berkembang biak dengan selang waktu yang sangat singkat sampai menengah, sekitar 1 bulan atau 4 minggu sekali, atau bahkan 3-4 bulan sekali. Selanjutnya, ciri seksual dapat dibedakan menjadi ikan jantan dan ikan betina. Ciri seksual terbagi menjadi 3, yaitu ciri seksual primer, ciri seksual sekunder, dan ciri seksual tambahan. Yang pertama ada ciri seksual primer. Ciri seksual primer adalah organ yang terhubung secara langsung dalam proses reproduksi. Pada organ reproduksi jantan, terdapat testis dan sepasang sel sperma yang membentuk sperma dan hormon seksual. Yang kedua ada organ reproduksi betina. Terdapat sepasang ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Kedua ovarium ditunjang oleh mesenterium berupa kantong yang kosong yang dinding luarnya berlipat-lipat. Ciri kedua ada ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder adalah organ yang tidak terhubung langsung dalam proses reproduksi. Misalnya bentuk tubuh, warna tubuh, ekor yang memanjang, dan ciri lainnya. Contohnya pada ikan gupi jantan memiliki warna yang cerah, tubuh yang ramping, sirip punggung yang lebih panjang, mempunyai gonopodium berupa tonjolan memanjang di belakang sirip perut, yang merupakan modifikasi sirip anal berupa sirip panjang. Yang ketiga ada ciri seksual sekunder tambahan, merupakan alat tambahan pada pemijahan. Contoh, pada jantan sirip analnya juga sebagai kasper untuk pembuahan internal. Pada betina keluarnya fremon pemijahan. Ciri seksual ini seringkali muncul pada masa pemijahan dan menghilang setelah memijah. Contoh pada ikan mujair atau ikan nila jantan saat musim pemijahan, ujung-ujung siripnya akan berwarna merah dan perut yang membujit. Pembahasan selanjutnya ada ovum dan spermatozoa.
Ovum adalah telur ikan yang dilindungi oleh korion. Sel telur hanya mempunyai membran lembut ketika siap untuk meninggalkan ovarium atau mensekresi substrat bahan kulit telur tersebut. Ada spesies ikan yang mempunyai sulur di bagian ujung telurnya, berfungsi untuk melekatkan telur tersebut pada substrat seperti batu dan lain-lain. Spermatozoa. Spermatozoa berbentuk bulat dengan flagela di ujung. Setiap spesies berbeda bentuk, cangkuk bergerak saat fertilisasi dan sebagai penentu keberhasilan proses pembuahan. Siklus hidup sperma pendek tetapi dapat bertahan lebih lama ketika disimpan dalam cairan yang konsentrasinya sama. Dan sperma lebih tahan hidup pada suhu rendah sehingga dapat digunakan untuk inseminasi buatan. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga materi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.